12 titik. Ya nanti seperti sini kita. Ini 1 titik. 1 titik. Nah, Nanti ada 1, 2. yang 11 itu ilegal semua. Insya Allah ya Pak. Semua ilegal lah kawasan Itu ini. Pemiliknya beda-beda. Ada PL beda ya. Tapi ini grup yang paling gede. Oh ini yang paling gede. Jadi nanti ke titik 2, terus titik yang benar-benar telak di Taman Buru. Yang benar-benar Telak. Telak. Taman Buru itu Pak. Taman itu lebih tinggi lagi tingkatnya. Ya Pak. berarti itu ilegalnya super gitu ya. Ya. Jadi kalau yang kita punya lain mana? Ada deh. Pasang aja. Sudah. Ini pasangnya sudah. Selang kita makan ada jalan bentar ya. Nggak apa-apa sampai ya. Mas. Kalau batok lebih bagusan ini daripada bagus daripada batoknya. Coba. Ini bakaunya besar ini. Pak berdiri Pak, boleh foto Pak? Ratusan tahun ini. Nggak mungkin dia bisa tumbuh dalam 20 tahun, nggak mungkin sebesar ini, nggak mungkin. Coba. Ini arang mangrove di lahan ilegal. Ujungnya doang itu. Maju Pak. Hari ini ada tempat penampungan arang produksi dari hutan bakau di kawasan areal yang dapat dikonversi. Hutan produksi yang dapat dikonversi, tetapi statusnya masih kawasan. Ini pertama penampungannya. Karena nanti kita semua tempat kita cek, termasuk tempat pengolahannya, asal barangnya dari mana. Karena kalau kita lihat dari diameternya saja, itu minimal tanamannya di atas 50 tahun. Ya Pak Tono? Ya. Nah ini, kita contohnya ini nih. Ini nggak mungkin 10 tahun bakau seperti ini. Paling nggak di atas 50 tahun. Kalau dia sudah produksi sekian tahun, berapa ratus ribu batang mangrove yang ditebang. Jadi kita tuh harus konsen masalah lingkungan. Yang kedua, pemerintah itu menggelontorkan dana hampir 1 triliun lebih untuk penanaman mangrove. Sementara di kawasan Kepri ini mangrove ditebang untuk bikin apa? Ya kan? Nanti saya mintakan segera BAP pemiliknya, ada 11 lokasi titik di Kepri ini. Tempat lain pun akan kami kunjungi, akan kami sidak juga. Pelanggarannya di mana, ancaman hukumannya berapa ya nanti biar Gakum yang bertindak. Ya. Pak, 11 itu di Batam atau Kepri Pak? Di Batam lah. Di Batam berarti Pak? Kita tempat lain. Ada juga di lokasi Taman Buru. Pabrik pengolahannya. Pak, informasi awal di ekspor atau di apa kan Pak? Semua ekspor ini. Ke mana Pak? Ke Singapura, ke Malaysia. Asalnya udah untuk sementara dari mana Pak? Katanya dari Lingga dengan dari Pajang. Tapi saya nggak yakin. Kalau hanya 2 tempat itu tidak mungkin komoditasnya sedemikian banyak. Pak, jumlah yang kita temukan sekarang berapa banyak Pak? Belum tahu ini, belum dihitung biar nanti Gakum bikin berita acara. Karena kan itu fungsinya Gakum untuk membuat berita acara tersebut. Ya. Pak, ini kan perusahaannya sudah lama beroperasi Pak. Kenapa itu bisa lewat? Kami baru dapatkan informasi ini kira-kira 1 bulan lalu. Maka saya katakan begitu kami masuk masa sidang, kami akan langsung sidang. Ya, itu kalau sudah lama tetap kami sikat sudah lama. Oke? Pak, terkait mungkin misalkan mangrove yang lain seperti di pesisir yang direklamasi, bagaimana Pak? Kita akan cek ada izin reklamasinya atau tidak. Karena izin reklamasi itu ada di PRL, di kelautan. Pesisir dan pulau-pulau kecil. Kalau nggak ada, kita minta segel. Apalagi terjadi pengusahaan mangrove. Contohnya waktu itu kita di mana yang kita segel?
yang di sini di Batam? Kaila, Pak. Kaila, PT Kaila. PT Kaila. Ada berarti 3 PT. Nah, langsung saya bilang sama beliau, segel. Karena itu merusak hutan bakau. Apalagi ada reklamasi. Ya kita nggak peduli lah mau siapa backingnya. Kalau melanggar hukum, ya tetap kita minta Gakum untuk turun. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman media. Ya, jadi, kami kan mendampingin ya Kunker Komisi 4 DPR RI. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua, Pak Pimpinan Komisi 4 bahwa kami harus menindaklanjuti temuan ini. Ya, kami sudah perintahkan para penyidik kami ya untuk mendalami, ya segera melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap 11 lokasi yang diindikasikan terjadinya kegiatan ilegal. Dan dijelaskan lokasi ini adalah lokasi kawasan hutan produksi konversi. Itu kita bisa melihat di sini tidak ada izin yang dikeluarkan, berarti ini kegiatan ilegal. Kegiatan ilegal kawasan hutan merupakan tindakan pidana. Tentu ada ancaman hukuman penjara ya. Ini juga kami akan dalami, tidak hanya undang-undang terkait dengan kehutanan, tapi juga akan kami dalamin terkait undang-undang lingkungan hidup. Dan karena di sini juga kami bersama-sama dengan teman-teman KKP, tadi Pak Ketua juga menyampaikan bahwa kami akan berkoordinasi dengan teman KKP. Kami akan lakukan langkah-langkah penegakan hukum multidor, Pak. Jadi penegakan hukum pidana berlapis dengan menggunakan undang-undang lingkungan hidup dan undang-undang kehutanan, serta kami akan bersama-sama dengan teman-teman KKP berkaitan dengan pengenaan tindakan pidana, ya, berkaitan dengan undang-undang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ini akan kami dalamin ini. Ya, ini tadi salah satu tindakan kami memasang ya line ya, ini ada PPTS line dan PPLH line kami akan pasang sebagai tindak lanjut daripada Kunker ini. Terima kasih dapat teman-teman media. Pak, Ini koperasi Pak, yang memberikan. Ini koperasi Pak, ini koperasi Pak, yang memberikan itu ini. Dari dulu. Dari dulu itu kayak gini Pak. Kayaknya logonya kayak gini. Iya dari dulu. Penataan hutan. Jadi kan dia kan mengeluarkan kan mesti primer Pak. Primernya kan ada 500 kan. Ya. Salah mas. Angkutnya, penataan hutannya. Iya, ada pertanyaan. Pakai logo ini boleh nggak? Kamu sebagai apa? Enggak, saya tanya kamu sebagai apa? Saya dinas pertanian provinsi Kepri. Boleh nggak pakai logo ini? Saya tanya yuk. Apa sih? Kalau kami Pak, kami tidak yang menerbitkan Pak. Bukan yang saya tanya boleh nggak? Sebab Kalau Anda nggak tahu, Anda tidak tahu, bilang nggak tahu. Jangan bilang boleh. Ya, itu loh. Jangan bilang iya boleh. Tadi kita bilang nggak tahu, bilang nggak tahu. Dicek yang berarti siapa yang itu? Saya minta diusut logo itu. Ya, engkaunya ini sudah longgar Pak. Iya, saya nggak ada masalah sama dia. Yang ada permasalahan penggunaan logo di luar kementerian boleh atau tidak? KTR itu Pak. Ya, maka saya tahu. Tapi itu dari dulu udah longgar. Iya Pak. Nanti kita undang semua yang ada seperti itu Pak. dari dulu itu sejak lama. Dari dulu itu sejak tahun berapa? 7 tahun yang lalu katanya. Ada puluhan tahun lah. Semenjak saya kerja di jembatan 5 jembatan 6 dulu. Kalau pelakunya sama ya, dengan lama. Kami sementara kan situ dulu ya. Ya, betul. Dan kita segala aja. Ya. Masalah pelanggaran. Coba ya. Mudah-mudahan dulu aja dong. Ya. Bikin dokumentasi. Barang yang ada yang keluar. Kepala posnya mana yang di sini? Di Batam. Hah? Kepala posnya tadi mana? Kepala posnya mana? Bukan yang dari Gakum. Dari Gakum ada Pak. Mana panggil? Benar di Gakum. Kalau posnya Gakum ya, Pak, kita enggak dalam posisi tempat olah bisa. Enggak, saya panggil. Panggil aja ngomong. Kepala posnya mana? Ya.
Izin Pak. Bapak kepala pos. Siap Pak. Lakum. Siap. Tahu nggak bangunan arang tadi di hutan apa? Konservasinya. Konservasi. Siap. Boleh nggak? Sesuai kalau izin, terkait izinnya ada. Ada izin. Nah, kalau itu belum. Izinnya belum buka. Nggak ada izinnya berarti apa? Ilegal loh. Siap. Iya dong. Siap kami periksa. Sudah pernah dilaporkan belum? Siap, belum pernah terima laporan. Kalau dulu pernah, tapi belum ada itu kan. Pernah kami masuk Sudah ke sini berapa tahun itu? kecil. Itu tadi yang tadi udah berapa tahun gudang arang tadi? Kecil dulu. Di Hah? sini ya. Udah berapa tahun? Tahunnya tahun. Belum ada waktu kami masuk. Tahunnya udah berapa lama? Kalau itu saya masuk sini 2018 itu belum ada. Yang mana ini? Ini ada nih, warung ini udah ada Pak. Waktu kejadian di Anambas dulu pernah mampir ke sini sama Pak Ido Pak. Bapak nakoda ya? Bapak dari mana sih kapal ini? Kapal apa namanya? Jaya. Bapak berangkatnya berapa? Laporan. Dari kapalnya tujuh malam. Memang saya tahu kapan? kekurangan personal dan kekurangan biaya. Tujuh malam di sana. Jam 7 malam. Malam tadi. Nah, iya. Berapa lama kesini? Dirjen untuk ditambah mewahnya dan tambah personalnya. Saya memahami Jam 7 malam. kekurangannya 14 jam. kementerian itu utama adalah Jam 7 malam tadi. Sampai di sini jam. itu tidak boleh juga trader. Tanggal berapa jam 7 malam? Jadi Bapak sudah tahu lebih dulu daripada saya. Kalau saya nggak datang ke sini, Bapak kan semua tahu ini masalah. Ya. 25 Pak. Hah? 25 berangkatnya? 24. Kamu terima nota itu? Bawa. Dokumen itu? Ada. Bawa. Jam berapa mereka kasih ke kamu? Jam 4. Terus ada mereka kasih jam 24 itu. Yang kasih kamu tahu siapa? Agen. Oh, bukan dari agennya? Iya, agen. Di tanggal 24 ya? 24 kalau berangkat jam 7 malam sampai jam 12. Ini udah dikasih. 14 jam. Itu dari agen ya? Iya, agen. Tiba di sini jam berapa? Jam 12 ya? Agennya Pak Haji. Tolong. Haji Sarinya di sana. Pulau Panjang. Minta KTP biar. Minta KTP. Tanya dia kamu tak Dua kapal. Buat sini KTP. Nanti foto semuanya KTP ya. Ya tutup. Karena kita cara pakai waktunya aja. Izin Bapak. Minta ini. Coba segel dulu. Ini Pak, pengelolaan burung Pak. Ada kandang ayam. Masuk kawasan apa? Nggak ada izinnya. Kenapa kamu nggak laporan untuk ditindak? Sudah kami laporkan ya. Nah, kalau gitu nanti datang sih segel aja. Kami sudah ini kan, sudah arahan dari Pak Dirjen kemarin untuk dikumpulkan data-data yang area itu terbangun, area terbangun. Nah, sudah dilaporkan. Ya. Ke siapa? Ke kepala balai dulu dari itu dari balai ke bapaknya Pak Jai. Aldi. Mana Pak Aldi? Jai kan? Ada pelarangan itu sektor aja gitu. Ini loh. Kalau walaupun saya nggak bicara lama atau baru, kalau melanggar itu tetap melanggar. Iya dong. Sampai sudah kerja baik sudah melaporkan. Iya kan? Kasus ini kan sudah lama. Saya nggak bisa bilang kita harus mematikan usaha orang, nggak boleh. Tetapi dia juga nggak boleh melanggar dong. Iya kan? Setuju kan? Anda penegak hukum loh. Walaupun katanya kan, itu sama dengan saya wakil rakyat. Tapi saya harus menegakkan keadilan dan kebenaran. Ya, nanti kamu datanya kasih Pak Aldi. Kalau perlu PLT Dirjen KSDA-nya saya suruh ikut ke sini. Tuh dia segel. Berani nggak dia? Itu nota angkutan. Nah, kita di sini dibilang nanya bahan baku dari mana, sedangkan kita terima kan barang jadi, udah arang. Darang. Kalau itu masalahnya di provinsi lah, di dapur arang lah, baru tahu kan di mana kayunya itu diambil kan. Ini udah terima jadi loh dia. Ini kan terima barang jadi. Jadi kalau mau cari dokumen itulah nota angkutan dari koperasi sana yang pengelola dapur-dapur arang yang ada di sana itu. Itu kita kirim ke mana kok? Ekspor ke luar negeri semua. Ke mana kok? Jepang,
Taiwan, Singapura lah yang jelas ya. Hong Kong, Arab ada juga kayaknya. Itu berapa banyak produksinya Bang sebulan Bang? Kita berproduksi Pak, kita menerima. Kita ekspor berapa? Lumayan lah, 30-an kontainer adalah. Satu bulan. Itu satu karung itu berapa harganya? Beda-beda tuh kemasannya. Kalau kita beli berapa? Harganya? Ya. Sekarang masalahnya dolar tinggi kan lumayan mahal, lagi pun bahannya sekarang kurang. Jadi sudah mencapai 5.000-an lah kilonya. 5.000 satu kilonya. Kalau dulu jauh. Sekarang kan kurang, jadi sebagian mereka kan seperti di Meranti itu mereka bawa langsung ke Malaysia. Jadi langsung. Satu kontainer berapa karung sih? 800-an 800 karung. kali 30. Jadi barang ini dari mana aja Bang? Selain Meranti? Kabupaten Lingga sama Balai Karimun. 3 tempat lah yang ada izin sementara. Nanti nggak lama Tebilahan. Tebilahan saya udah bangun di sana dan sudah dapat izin. Itu pembangunan arang bakaunya? Itu kalau itu nanti saya produksi sendiri. Produksi sendiri bawa sini. Ya, itu mungkin kalau misalnya ada masalah, itu bisa langsung tanya ke saya itu. Kalau sekarang memang nggak bisa saya jawab. Kalau produksi nanti izinnya dari mana tuh? Udah ada izin dulu baru kita berani bikin. Kalau izinnya dari mana? Izinnya dari kementerian juga. Kementerian. Ya, masalahnya dapat lahan apa? KPL. KPL itu kan putih semua. Jadi kayunya kita tegakkannya, kita bayar pajak. Baru kita produksi lah. Berarti kita beli 5.000 1 kilo. Berapa? Ya. Kalau kita jualnya berapa kok? Iya. Ya apa ya? Iya, besar untung. Besar untungnya kok. Lumayan lah. Sudah sejak kapan kok? Saya usaha kalau kerja ini sudah lama puluhan tahun, tapi kalau usaha sendiri sekitar 7 tahunan lah. Gitu. Di luar negeri itu buat apa kok? Barbecue. Tapi kalau kualitasnya memang bagus ya. Kalau dari mangrove bagus. Kalau dari kayu hutan mereka malah nolak, nggak mau. Kalau kayu hutan-hutan ini kan, yang seperti orang bongkar kebun apa, ini kan dia kan dapur arang kan di sini banyak, nggak produksi semua mana ada. Boleh cek satu batang kayu bakar pun nggak ada mereka ambil lagi karena nggak berani, nggak ada izin. Mereka ini ngambil orang lahan kayu kebun yang dipotong atau di Batam tuh yang bersih jalan itu diolah jadi arang. Warga Batam ada yang produksi arang, yang jual kayak kita ada. Banyak Meranti atau kita? Oh banyak, sana lah sini mana ada lagi. Kalau sini produksi yang seperti ini semua kayu hutan, kayu kebun itu. Kayu kebun. Nah. Kalau pengiriman lewat mana kok? Lewat Sekupang sama lewat Batu Ampar. Pelabuhan Sekupang. Pelabuhan Sekupang sama Batu Ampar. Pelabuhan apa itu? Sekupang pelabuhan Loro itu. Loro itu. Kalau Sekupang kan pelabuhan 99. Itu apa? Batu Ampar. Pelabuhan Batu Ampar. Maksudnya kalau kita ngirim tuh ada izin lain nggak? Izin cukup dilengkapi KIP lah. Sama dokumen perusahaan, terus semua seperti kontainer itu bukan sembarang perusahaan aja yang bisa ambil, bisa asal ambil aja gitu, pesan gitu, enggak. Kalau udah mereka cek udah bisa pakai perusahaan kita, bisa muat arang, mereka baru bisa terima. Kalau kontainer ya itu bukan dari pemerintahan. Nah kalau biaya cukai pun saya ada bikin PT baru untuk ekspor, sampai sekarang belum tembus juga lagi. Karena mungkin belum pernah ya, jadi agak dipersulit karena akhir tahun ini juga mungkin. Sekarang awal tahun mungkin mudah-mudahan lah sudah bisa. Tapi untuk ekspor arang bakau ini ada kendala kok? Apa yang dipersulit? Lancar-lancar aja selama ini? Lancar aja. Cuma itulah masalah mangrove ini yang susahnya. Peraturan pemerintah ini kan udah jelas kebanyakan nggak boleh katanya kan. Jadi karena ada sebagian juga yang punya izin kan boleh produksi jadinya kalau mereka punya ketentuan itu ya. Tapi kebanyakan aparat masih belum mengerti juga, itu yang kendalanya yang paling berat. Dampak dari aktivitas ini, ya tentu menjadi tambahan tugas bagi kami karena mangrove yang ditebang pasti mengalami kerusakan dan di beberapa tempat kalau penebangannya intensif maka
mangrove-nya harus direhabilitasi. Ya, seperti itu. Harapan kami memang dengan adanya aktivitas ini semua masyarakat menjadi aware bahwa mangrove itu penting dan harus kita kelola dengan sebaik-baiknya. Berapa lama Pak untuk bisa menumbuhkan mangrove? Mangrove itu sampai klimaknya ya, jadi posisi klimak sampai maksimum itu kira-kira 50 tahun, 40 sampai 50 tahun. Setelah itu memang pertumbuhannya relatif stabil, stagnan begitu. Dan yang diperlukan sekarang, pentingnya mangrove ini adalah untuk mitigasi perubahan iklim. Jadi, mangrove itu menyerap karbon dari emisi yang sangat diharapkan. Kenapa mangrove yang kita punya harus kita rehabilitasi? Pak, penelitian menyebutkan memang arang bakau ini, mangrove ini lebih bagus ya Pak daripada memang nilai jualnya tinggi ya? Mangrove, arang mangrove memang kalorinya tinggi dan aromanya untuk itu lebih bagus dari bahan baku kayu. Kabupaten kota untuk mencari solusi jalan keluarnya. Nah kalau ya orang kecil terus melanggar didiemin, tapi di belakang ada cukong, Ya. ya kan? Hal ini sudah biasa, sama di kampung kami juga di Lampung begitu. Kayak kecil, tapi di belakang ada cukong.